Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan bil quli wal fadli wal ihsanil ladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di zaman di mana banyak remaja yang sangat mementingkan sebuah hal abstrak bernama privilege. Sehingga mereka sering sekali membandingkan diri mereka dengan diri orang lain dengan parameter ini. Dia mah emang pinter, makanya nilainya bagus. Dia mah emang orang tuanya kaya, makanya bisnisnya sukses. Dia mah emang bakatnya jago desain, dia mah bakatnya public speaking dan sebagainya. Yes, memang privilege dan bakat itu merupakan salah satu faktor bahkan booster terbentuknya sebuah keahlian atau skill seseorang. Tapi itu bukanlah segalanya. Dunia tidak akan berakhir tanpa privilege yang kita inginkan. Privilege dan bakat itu hanya mempercepat proses belajar. Kalau kamu berbakat, kamu akan cepat bisa. Kalau kamu tidak berbakat, maka kamu akan bisa, tapi butuh effort lebih. Tapi hasil akhir ditentukan oleh siapa yang lebih konsisten belajar lebih keras. Satu contoh, orang yang berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan mutqin, maka dia berhasil berkat kerja kerasnya, berkat begadangnya di kala yang lain tidur, berkat konsistensinya di kala yang lain sedang self-healing, bukan berkat OS dan RAM otaknya yang berspesifikasi tinggi, walaupun kita katakan itu juga menunjang keberhasilan dia. Hari ini banyak manusia yang disibukkan oleh ritual insekuritas mereka sehingga mereka lupa bahwa kita umat muslim adalah umat yang paling tidak layak untuk merasa insecure. Loh kenapa? Karena kita adalah umat yang paling memiliki privilege di antara umat-umat lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah." Kalian adalah sebaik-baiknya umat karena kita mengikuti manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa? Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan beliau juga merupakan privilege kita karena beliau adalah role model kita dalam segala macam perkara kehidupan dunia maupun akhirat. Kita memiliki Al-Quran yang mana Al-Quran adalah pedoman yang paling spesial dan paling komprehensif dalam menjalani kehidupan dunia akhirat. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur segala urusan, yang memiliki love language terbaik bagi hamba-hambanya. Dan salah satu privilege yang benar-benar membuat kita tidak layak untuk insecure adalah kita memiliki jaminan surga. Walaupun mungkin sebagian umat muslim harus dicuci dulu untuk membersihkan dosa-dosa di neraka, tetapi sebejat-bejatnya orang muslim pada saatnya dia akan masuk surga. Tapi sebaik-baiknya orang non-muslim dia tidak akan masuk surga karena akidahnya. Jadi para pemirsa sekalian, ketika merasa bahwa tidak ada lagi nikmat yang bisa disyukuri, maka ada nikmat iman dan Islam yang masih bisa dan akan selalu bisa disyukuri. Namun alih-alih nikmat yang paling utama, tapi malah menjadi nikmat yang sering termarginalkan. Berbicara tentang privilege, salah satu privilege yang Allah berikan kepada umat muslim adalah waktu-waktu prime time untuk beribadah. Memang kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya setiap detik kita, menit kita, jam, hari, pekan, bulan, bahkan tahun adalah untuk beribadah saja. Jadi itu tujuan utama. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan prime time untuk kita memaksimalkan tujuan kita tersebut. Di antaranya adalah pada bulan suci Ramadan, bulan yang glorious dan memiliki banyak superiority bagi sesiapa yang ingin memaksimalkan tujuan mereka, bagi sesiapa yang ingin meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, bagi sesiapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan persempit makna ibadah di sini. Memang kemudian ada ibadah-ibadah yang menjadi main course kita seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi juga ada hal-hal yang tampak duniawi tapi sebenarnya bisa dijadikan ibadah jika kita meniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita bekerja, maka kita niatkan untuk memenuhi kewajiban kita mencari nafkah, maka itu bernilai ibadah. Ketika menulis, membaca dan sebagainya, kita niatkan untuk memberi kebermanfaatan bagi umat, maka itu menjadi ibadah. Kenapa hari ini dunia terasa sempit? Karena manusia itu cenderung untuk mensyukuri hal yang banyak dan juga mereka sangat berorientasi kepada dunia, alias mereka melenceng dari tujuan asal mereka diciptakan. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka merasa dunia ini kejam. Dan memang begitu, dunia memang kejam, bukan sekedar kejam, bukan sekedar fana, non abadi, tapi dunia ini terlaknat. Seperti kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Innad dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walahu wa alimun muta'allim." Sesungguhnya dunia ini terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang melakukan ketaatan, dan juga seorang alim dan penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Segala hal di dunia ini terlaknat kecuali apa-apa yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berkaitan dengan ilmu. Maka kuncinya kalau kita tidak mau menjadi bagian yang terlaknat, maka bertaatlah. Makanya ketika seseorang mengeluhkan sesuatu, maka dia telah salah. Kenapa? Karena dia bersandar kepada dunia yang notabene
notabene terlaknat. Dan dia telah menyimpang dari tujuan asalnya, itu apa? Beribadah, yang garis finishnya adalah akhirat. Analogi sederhana, ketika seseorang ingin mencapai tujuan, maka dia harus melewati sebuah keniscayaan bernama proses, yang mana include sudah di sana suka duka, rintangan dan tantangan. Dan seringkali dalam melewati proses tersebut dia merasa capek, merasa galau, futur, bahkan sampai anxiety, overthinking, mental down. Tapi ketika dia kembali mengingat tujuan dia, maka dia kembali mengandaikan apa yang didambakannya. Dan dia merasa bahwa proses ini akan mengantarkan dia kepada tujuannya. Nah, maka dia kembali bersemangat, kembali naik moodnya dan auranya menjadi positif. Begitulah muslim seharusnya. Dalam setiap relung-relung langkah kehidupannya, dia harus senantiasa mengingat tujuan dia, yaitu apa? Akhirat. Dan ketika semua hal kita hadapkan pada orientasi akhirat, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Maka ubahlah orientasi kita, yang awalnya orientasi dunia menjadi orientasi akhirat. Ubahlah kacamata kita, point of view kita, kembali ke track yang benar untuk menuju kepada goals yang seharusnya, itu apa? Memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih di bulan Ramadan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.